Halo Rebahaners, selamat datang di channel Film In. Channel ini hadir buat kalian para Rebahaners yang pengen nonton film tapi malas buat ngikutin adegan-adegan yang nggak penting dan mungkin sulit buat kalian pahami. Oleh karena itu, gua akan jabarkan alur suatu film secara ringkas dan mudah buat kalian pahami. So, jangan lupa dukung channel gua ini dengan klik tombol like, komen, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Klik juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru video pembahasan dari film-film seru lainnya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja siapin bantal di samping kalian dan semoga aja tangga Anda masih aman. Kali ini, film In akan membahas rangkuman alur cerita salah satu film Korea yang berjudul The Good in Me. Film ini memiliki alur cerita yang sangat menarik, mengisahkan tentang kehidupan seorang bos gangster bernama Jang Won-soo yang tiba-tiba karena kecelakaan membuat ia bertukar dengan seorang pemuda SMA gemuk yang bernama Dong Hyun. Di scan awal film ini memperlihatkan seorang bos gangster yaitu Jang Won-soo yang tinggal di sebuah apartemen bersama istrinya yang bernama Seo Yeon. Suatu ketika, Jang Won-soo menyuruh anak buahnya yang bernama Manchul untuk mendatangi suatu pabrik. Tujuannya adalah untuk memaksa si pemilik pabrik untuk menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Dan karena berbagai ancaman oleh para gangster tadi, dengan diancam tangannya akan dipotong di sebuah mesin gerinda, akhirnya Pak Tua si pemilik pabrik tersebut dengan berat hati menandatangani surat penyerahan tersebut. Di tempat lain, Hansa yang sedang makan di suatu restoran dihampiri oleh seorang bernama Bos Yang. Tampak terlihat dari keduanya perbincangan yang kurang mengenakan, dan ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Hansa yang merupakan seorang kepala gangster. Suatu hari, di salah satu kedai mie, Hansa bertemu dengan seorang murid culun bernama Dong Hyun. Dong Hyun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya, si pemilik kedai tersebut yang merupakan seorang nenek-nenek menyuruh Hanso untuk membayar pesanan anak culun tersebut. Dengan raut muka agak kesal, Hanso pun membayar pesanan anak tersebut. Dan pada saat itu, nenek tersebut juga memberitahu Hanso bahwa ia akan diberi sebuah hadiah. Adegan berpindah di suatu gedung. Terlihat Dong Hyun berusaha mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Nampaknya Dong Hyun ini sedang dikerjai oleh teman-temannya. Tiba-tiba Dong Hyun terpeleset dan terjatuh ke bawah, menjatuhi si Hanso yang kebetulan ada di situ untuk menggilapkan seseorang. Dan akhirnya mereka berdua pun tidak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka berdua saling bertukar tubuh. Hanso sudah sadar duluan. Saat baru sadar, tiba-tiba ia langsung mencoba untuk pergi keluar ruangan tempat ia dirawat. Ia mulai heran karena orang-orang di sekitarnya menyebut ia dengan sebutan anak, yang padahal pada saat itu yang ia tahu ia adalah seorang bos gangster. Hingga saat ia berjalan, ia bertemu dengan sosok dirinya yang jiwanya telah bertukar dengan Dong Hyun. Pada saat itu datanglah ayah Dong Hyun yang ternyata baru diketahui bahwa paman pemilik pabrik tadi tidak lain adalah ayah dari Dong Hyun. Kaget karena perlakuan ayah Dong Hyun, ia pun melihat di kaca, dan sontak ia sangat terkejut melihat wajah dan tubuhnya telah berubah menjadi sosok pemuda culun dan gendut. Di scan berikutnya, ditunjukkan ayah Dong Hyun yang tidak terima dan merasa anaknya telah dibully. Ia pun bersama jiwanya Hanso dengan raga Dong Hyun pergi menemui kepala sekolah. Namun pihak sekolah berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak. Di saat itulah, Hanso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Di hari pertamanya, ia pergi ke sekolah. Ia sudah harus berurusan dengan siswa nakal dan bandel, dikarenakan ia berurusan dengan membela seorang gadis yang tengah dibully oleh teman-temannya. Ia pun disuruh untuk menemui pemuda nakal tersebut sepulang sekolah nanti. Di scan inilah scan yang menurut gue paling sangar. Murid nakal tersebut tak mengetahui bahwa di dalam raga Dong Hyun yang biasanya ia bully bersemayam seorang bos gangster yang sangat ganas. Dengan santai, Hanso meneladani pemuda tersebut dan memukulnya hingga beberapa kali dan membuat pemuda nakal tersebut ketakutan. Tak habis di situ, siswa nakal tersebut juga membuli siswa lainnya. Dan pada saat itu, Hanso datang dan mengejar murid nakal tadi, serta mengambil salah satu handphone anak nakal tersebut. Di dalam handphone tersebut, Hanso menemukan berbagai gambar dan video mengenai pembelian, dan ia pun menyita HP anak nakal tersebut. Tibanya di rumah, Hanso mendapat sebuah video di ponsel anak tadi mengenai pembulian saat-saat sebelum kejadian yang menyebabkan Dong Hyun jatuh dan gedung dan menyebabkan jiwa mereka bertukar raga. Keesokan harinya, ia mengembalikan HP tersebut dan mengancam kepada para murid nakal
agar tidak melakukan pembelian lagi, atau ia akan melaporkan video tersebut kepada pihak kepolisian. Di tempat lain, Seo Yeon, istri Panso yang sedang berselingkuh, tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan harta warisan dari kepala gangster yang tidak lain adalah ayah dari Seo Yeon. Karena diancam akan dibocorkan terkait perselingkuhannya, akhirnya Seo Yeon menyetujui. Suatu malam, Panso menemui Manchul untuk meminta pertolongan. Awalnya, Manchul tidak mengenali Panso dengan tubuh Donghyun. Namun dengan pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan bahwa yang ada di dalam tubuhnya saat ini adalah bosnya. Suatu hari sepulang sekolah, Panso ditabrak oleh seorang murid perempuan dan membuat bonekanya terjatuh. Panso pun berusaha mengejar murid perempuan itu hingga ke sebuah gang sempit. Perempuan tersebut ternyata adalah siswa yang dibully di sekolahnya tadi, yang bernama Hyunjung. Tiba-tiba muncul sosok ibu-ibu bernama Misun, yang merupakan ibu dari Hyunjung. Datang menghampiri dan nampak Panso seperti mengenali ibu tersebut. Dan ternyata ibu tersebut merupakan kekasih Panso ketika ia masih muda dulu. Setelah kejadian tersebut, Manchul mengambil rambut dari Panso yang sedang terbaring di rumah sakit, dan Panso diraga Donghyun mengambil rambut Hyunjung di sekolah dengan tujuan untuk menguji tes DNA. Apakah Hyunjun adalah anak dari Panso? Karena sepertinya Panso ingat bahwa dia pernah hina-hina dengan Misun. Panso sangat kaget mengetahui hasil tes bahwa ternyata Hyunjun tidak lain adalah anaknya. Mengetahui hal tersebut, Panso sangat tidak terima karena mengetahui siswi yang selama ini dibully di sekolahnya ternyata adalah anaknya sendiri. Ia pun meminta bantuan kepada Manchul untuk mematahkan kaki para murid yang suka membuli putrinya. Namun, tentu saja hal tersebut ditolak oleh Manchul. Karena hal tersebut sangat menyalahi aturan, dan juga Manchul tidak ingin untuk menyakiti anak kecil. Manchul memberikan saran lain, yaitu untuk menemui ibunya Hyunjun dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk membujuk ibunya Hyunjung agar anaknya bisa ikut latihan seni bela diri yang digurui langsung oleh Manchul, agar supaya bisa melawan ketika ia dibully di sekolahnya. Dan juga sekalian Panso ingin menguruskan badannya atau bisa dibilang diet untuk mengurangi berat badan dan menghilangkan gendutnya. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup panjang, akhirnya Panso mampu menurunkan berat badannya dan tubuh menjadi sangat atletis binaragawan. Hal tersebut membuat siswi di sekolahnya tercengang akan perubahannya itu. Lanjut di adegan lain, Ayah Dongjun dihadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia akan dipukuli, Manso datang dan akan menolong. Namun Ayah Dongjun malah menghalanginya, hingga ia tak sadarkan. Maksud dari ayahnya Dongjun adalah ia tak ingin anaknya terluka. Dengan kasih sayangnya, ia pun berusaha melindungi anaknya. Manso yang tidak terima mengirimkan Manchul untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut. Satu lawan banyak, apakah Manchul akan dikeroyok dan dimangsa? Tentu tidak, karena Manchul sangat ahli dalam bidang bela diri, sehingga dengan mudah Manchul bisa mengatasi mereka semua. Sekolah, Hyunjung juga sudah bisa yang selama ini membelinya. Setelah kejadian itu, adegan berpindah ke kedai Minsun, yaitu ibu dari Hyunjung. Panso terlibat perkelahian lagi dengan pelanggan mabuk yang melecehkan Minsun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Donghyun ini adalah dirinya. Awalnya Minsun tidak percaya, hingga beberapa obrolan dan pertanyaan-pertanyaan seperti tempat pertama mereka bertemu dan berpisah. Panso menjawab pertanyaan tersebut dengan detail, bahkan masih ingat dengan pesanan Minsun pada saat pertemuan itu. Hal itulah yang membuat Minsun yakin bahwa dia adalah Panso. Namun, setelah itu, bukan respon baik yang diterima oleh Panso, Minsun malah menjadi sangat marah kepadanya karena telah meninggalkannya untuk mengurusi anaknya sendirian. Sepulang sekolah, Hyunjun diajak ke pesta kenaikan kelas oleh seorang boy di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyunjung menyetujui undangan tersebut. Akhirnya, Hyunjun beneran datang ke pesta tersebut dan disambut baik oleh fuckboy. Nampak juga siswa culun yang sedang melayani siswi-siswi nakal. Tanpa sengaja, siswi culun ini mendengarkan percakapan siswi-siswi nakal tersebut bahwa Hyunjung akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedang Panso tidak bisa datang ke pesta tersebut karena ia ada janji dengan Misun untuk bertemu di sebuah kafe. Lagi-lagi, Panso meminta maaf atas masa lalunya, namun Misun masih tidak bisa menerima hal tersebut.
Saat Misun akan pergi, Panso menahannya dan mereka tiba-tiba bertemu. Orang-orang di kafe tersebut pada melongo, cuman masih nggak mempan. Pada saat itu, Misun marah dan mengajak Panso untuk ia laporkan ke pihak kepolisian. Lalu pada saat itu, Panso mendapatkan sebuah telepon dan dikabari bahwa Yunjung sedang dalam bahaya. Panso langsung menyuruh Mancul untuk menyiapkan sebuah mobil. Dia pergi ke tempat siswi-siswi nakal tadi untuk mengajaknya ke mobil dan memberitahukan di mana lokasi pestanya. Di pesta tersebut, Yunjung juga mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Dia dipaksa meminum segelas tiu murni, namun ia menolak. Alhasil, ia dikerjai di situ. Untungnya, tak lama setelah itu, Panso datang dan mengajar semua anak-anak nakal yang membuli anaknya, Yunjung. Setelah itu, ia mengajak Yunjung untuk pulang. Setelah itu di suatu tempat, Panso melakukan pertemuan dengan Mancul, dan Mancul memberitahu Panso bahwa istrinya telah bersekongkol dengan Bos Yang. Akhirnya, Panso meminta tolong Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya, Yunjun, yang semakin hari semakin dekat dengan Panso, mengungkapkan isi hatinya kepada Panso. Dan saja, ungkapan ini ditolak oleh Panso, karena ia berpikir masa ia mau pacaran sama anak sendiri. Di suatu malam, bos yang berada di tempat atau ruangan tubuh Panso dirawat, ia berencana melakukan pembunuhan terhadap tubuh Panso. Namun, Donghyun yang berada di tubuh Panso tiba-tiba bangun. Bos yang kaget melihat Panso tiba-tiba terbangun dari komanya, yang membuat akhirnya bos yang terjatuh dan tak sadarkan diri. Donghyun pulang ke rumah dan ingin menemui ayahnya. Saat ia menemui ayahnya, ia langsung merengek kepadanya. Sontak, ayah Donghyun sangat kaget akan hal tersebut. Pada saat ia merengek, tiba-tiba Panso datang dan pada saat itu juga Panso menjelaskan kepada ayahnya Donghyun tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Panso juga meminta tolong kepada Donghyun untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Misun. Besokan harinya, Panso datang bersama Donghyun. Saat asik mengobrol, tiba-tiba mereka didatangi oleh bos yang bersama anak buahnya. Bos yang ingin membunuh Panso. Akhirnya Panso pun terlibat perkelahian lagi. Awalnya Panso bisa mengimbangi perkelahian tersebut, namun bos yang berbuat curang dengan memukul kepala Panso dari belakang, yang pada akhirnya membuat Panso terpojok. Di sini bos yang tidak mengetahui bahwa yang dilawannya adalah Panso. Ia menyandaranya dengan mencekik lehernya. Tiba-tiba, Bison keluar dengan membawa tabung gas LPG dan mengancam akan meledakkan tabung gas tersebut yang akan membunuh mereka semua. Karena gak mau mati konyol, akhirnya Bos Yang memilih untuk mundur dan meninggalkan mereka. Setelah Bos Yang pergi, terlihat adegan yang mengharukan lagi. Di sini, Bison melihat dan mendekati tubuh dari Panso. Dia mengingat masa-masa indah mereka dan setelah Minso akhirnya bisa memaafkan Panso. Lanjut di tempat lain, yaitu di kediaman kepala gangster. Yohyun ketahuan bahwa ia sedang berkhianat. Setelah ayah Sohyun membaca surat dari Panso dan tulisan tangan Panso telah dikonfirmasi kebenarannya. Panso yang masih ingin mendapatkan harta warisan mertuanya meminta tolong kepada Donghyun untuk menemui ayah mertua Panso. Awalnya semua berjalan lancar. Kepala gangster lebih berpihak kepada Panso. Namun di sini Sohyun memberitahukan tentang rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari Sohyun. Keadaan memburuk, ditambah lagi alat komunikasi yang Donghyun gunakan tiba-tiba tidak berfungsi. Donghyun tidak bisa mendengar arahan dari Panso. Karena bingung harus berkata apa, akhirnya Donghyun mengungkapkan untuk menolak warisan dan pergi meninggalkan dunia gangster. Nampaknya Donghyun ingin Panso meninggalkan dunia gangster dan hidup dengan lebih baik. Selepas pertemuan itu, Donghyun pergi keluar dan menemui Panso di depan mobilnya. Ternyata bukannya marah, malahan Panso sangat berterima kasih terhadap Yunjun dengan apa yang telah diungkapkannya kepada mertuanya. Pada saat itu mereka berpelukan, dan hal itu diketahui oleh istri Panso yaitu Sohyun. Ia masih tidak terima dengan keputusan ayahnya. Ia memutuskan untuk menabrak Panso dan Hyunjung yang sedang berpelukan. Di sini Panso berhasil menyelamatkan Donghyun, namun karena tabrakan tersebut, Panso menjadi sekarat. Dan pada saat ia sekarat di rumah sakit, ia berkata kepada Hyunjung bahwa ia adalah ayahnya. Lalu pada saat akan ditangani dokter, tiba-tiba sosok dokter itu ternyata adalah nenek-nenek yang berkata di awal tadi kalau ia akan memberikannya sebuah hadiah. Nenek itu pun menyuruh Panso untuk beristirahat.
Setelah terbangun, ia pun akhirnya bisa kembali ke tubuh aslinya masing-masing. Kalian gak usah khawatir, film ini happy ending kok. Di akhir cerita, ayah Hyunjung yaitu Panso serta ayah dari Hyung bekerja di kedai Misun. Dan kehidupan sekolah Hyunjung dan Donghyun pun juga sudah terperbaiki. Mereka hidup bahagia bersama di kedai tersebut. Film pun tamat. Film ini sangat memiliki alur cerita yang sungguh menarik untuk dibahas. Terlihat fiksi, namun memiliki makna yang sangat besar. Sekian dulu pembahasan ini. Semoga rebahan kalian bisa menjadi lebih bermanfaat. See you in the next video.